Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan yang ke berapa ini? Ada yang keempat, ada yang kelima ya. Kita bertemu di bab yang baru. 5 atau ke-6 ya. Di bab yang baru judulnya adalah lambang unsur, rumus kimia, dan persamaan reaksi. Nah, untuk pertemuan hari ini kita terlebih dahulu akan belajar tentang lambang unsur. Lambang unsur. Unsur itu ada banyak ya di bumi ini. Besi, aluminium, tembaga, nikel, hidrogen, gas oksigen, gas helium yang untuk balon udara, gas nitrogen yang sekarang ada banyak-banyak untuk isi ban motor, ban mobil ya. Kemudian ada lagi gas oksigen yang kita hirup. Kemudian emas, logam besi, logam nikel, logam perak, begitu ya. Nah, bagaimana cara menuliskan unsur gitu ya? Bagaimana jika kita tidak ada lambang unsur? Bagaimana jika tidak ada lambang unsur? Misalkan menuliskan sebuah zat kimia, misalkan glukosa. Glukosa dalam bentuk seperti ini atau glukosa dalam bentuk yang lain. Ini juga tulisannya glukosa, tapi senyawa glukosa ini wujudnya beda ya. Kalau mungkin ini padatan, yang ini ada dimasukkan ke dalam zat cair untuk membantu menambah energi ya, untuk membantu asupan gula ya, dimasukkan dalam cairan infus. Ini gula yang kita kenal sehari-hari ya, gula pasir. Nah, jika kita menuliskan glukosa misalkan, maka mudah menuliskan di label atau di botol. Nah, bagaimana nuliskan untuk reaksi kimia? Jadi kalau nuliskan untuk reaksi kimia itu akan sangat panjang, ya. Menuliskan glukosa dalam reaksi kimia itu sangat panjang. Sebagai contoh, satu reaksi kimia karbon dioksida dan air menjadi glukosa dan oksigen. Karbon dioksida dan air menjadi ini glukosanya di sini, glukosa dan oksigen. Ini kira-kira reaksi bisa kalian temukan di mana reaksi seperti ini? Yaitu reaksi fotosintesis tumbuhan ya. Menuliskannya panjang, apalagi belum ditambah dengan wujud zatnya. Nah, reaksi ini bisa diringkas lagi penulisannya pakai penulisan jika sudah ada lambang unsur. Karbon dioksida, CO2, bereaksi dengan air, H2O menjadi glukosa, C6H12, dan oksigen O2. Gitu ya. Jadi jika tidak ada lambang unsur, maka menuliskan reaksi kimia itu akan sangat panjang. Pentingnya mengetahui lambang unsur. Yang pertama adalah lambang unsur itu nanti akan menggunakan bahasa universal yang dipakai oleh semua ilmuwan. Jika kita memberikan contoh, melihat satu contoh unsur yaitu besi. Besi ini bisa pakai banyak bahasa ya, mengartikan besi. Ada besi, bahasa Jawa, besi, bahasa Indonesia, kemudian iron, bahasa Inggris. Setidaknya besi itu bisa dipanggil 3 oleh kita ya, 3 kata. Nah, maka pentingnya lambang unsur dia akan menggunakan bahasa universal. Hanya ada satu nama besi yang akan dipakai, begitu ya. Kemudian yang kedua, mengetahui fungsi dan bahaya zat. Jadi yang di komposisi makanan atau zat kimia begitu ya, itu biasanya menuliskan beberapa itu ya pakai lambang unsurnya. Kalau kita membaca, kita jadi tahu, infus itu kandungannya ada ini. Makanan ini kandungannya ada ini. Itu dari lambang unsurnya ya. Dan mengetahui juga bahaya zat. Kemudian yang ketiga, memudahkan mempelajari kimia. Jadi kimia itu dia punya modal belajar kimia itu ya mengetahui lambang unsur, karena lambang unsur ini akan dipakai seterusnya ya. Sejarah lambang unsur. Apakah unsur itu lambangnya langsung ada seperti sekarang? Tidak ya. Ilmuwan yang pertama itu pada periode alkimia, dia menggunakan menggunakan lambang unsur itu pakai gambar-gambar. Contoh air, ada garisnya kayak bendera, kemudian emas itu lingkaran, kemudian timah, ada nikel seperti ini, ada api segitiga, dan lain sebagainya, ada banyak.
Coba kalian bayangkan jika banyak unsur dalam kehidupan kita kemudian dituliskan dengan lambang seperti ini. Itu mudah apa tidak untuk diingat? Kita mau menuliskan perak malah bingung. Perak itu yang gambarnya bulan sabit atau bulan penuh atau gimana ya. Jadi semakin banyak unsur kita akan semakin sulit mengingat. Maka sejarah penulisan unsur yang kedua itu dicetuskan oleh Dalton. Dia akan melihat lambang unsur, dia akan membuat lambang unsur itu penulisannya pakai lingkaran sebagai dasar penulisan. Hidrogen ada lingkaran titik tengah, karbon ada lingkaran penuh, oksigen lingkaran, fosfor dalamnya ada begini, magnesium begini dalamnya, dan lain sebagainya. Apakah ini juga memudahkan? Mungkin ini mudah jika unsurnya hanya jumlahnya 10 gitu ya, 20, tapi semakin bertambah unsur ditemukan oleh para ilmuwan juga semakin kesulitan lagi membuat lambangnya. Lingkarannya harus bagaimana, dalamnya lagi harus bentuk seperti apa. Sehingga untuk penulisan lambang unsur hari ini kita tidak menggunakan Dalton. Lalu kita menggunakan siapa? Nah, kemudian kita menggunakan penulisan lambang unsur hari ini. Sampai hari ini penulisan lambang unsur itu berdasarkan menurut Berzelius. Ya, Berzelius. Bagaimana penulisan lambang unsur menurut Berzelius? Ada 2 aturan penulisan lambang unsur menurut Berzelius. Aturan yang pertama, penulisan lambang unsur itu menggunakan bahasa Latin. Bahasa ini disepakati oleh semua ilmuwan, sehingga kita yang berasal dari Indonesia, dari negara Inggris, Amerika, dan lain sebagainya, ketika menyebutkan besi itu akan sama. Ya, ferrum, bahasa Latin dari besi. Sehingga semua ilmuwan di dunia ini akan sama ketika menyebut menunjuk besi, bukan besi atau iron atau besi, tapi ferrum, gitu ya. Menggunakan bahasa Latin yang disepakati. Kemudian yang kedua, setiap unsur yang dilambangkan dengan satu huruf, itu berasal dari huruf awal dari nama Latin unsur tersebut dan ditulis dengan huruf besar. Jika satu unsur itu dilambangkan dengan satu huruf, maka penulisannya dengan huruf besar. Jika dilambangkan dengan 2 huruf atau lebih, maka penulisan huruf berikutnya yaitu dengan huruf kecil. Ya, huruf kecil. Kalau huruf yang pertama dengan huruf kapital, huruf selanjutnya dengan huruf kecil. Contoh, oksigen. O untuk oksigen dituliskan O-nya kapital. C untuk karbon dituliskan karbon dengan huruf kapital. Nitrogen dituliskan dengan huruf nitrogen kapital. Bagaimana Bu kalau nulisnya huruf kecil? Tidak boleh ya. Nulisnya harus dengan huruf kapital jika terdiri dari 1 huruf. Bagaimana jika terdiri dari 2 huruf? Maka dituliskan dengan 1 huruf besar, 1 huruf kapital di depan, dan huruf yang kedua yaitu huruf kecil. Contoh, aluminium memiliki simbol Al, maka huruf pertama besar, huruf yang kedua kecil. Al, Fe, ferrum untuk besi, kemudian aurum untuk emas. Ya, ini tuliskan huruf depan, huruf pertama, huruf kapital, huruf kedua yaitu huruf kecil. Contoh dari lambang unsur. Nama Indonesia, nama Latin, dan lambangnya. Jadi diambil dari nama Latin, bukan dari nama Indonesianya. Kalau karbon, nama Latinnya carbonium, maka lambangnya adalah C. Kalsium, calcium, maka lambangnya bukan K, tapi Ca. Kenapa Ca? Kenapa Bu? Kenapa lambangnya nggak C saja? Ini kan huruf awal depannya C. Disepakati ya, jika nama depannya itu sama, maka kita ambil huruf keduanya, Ca. Klorin itu Cl. Cuprum, nama Indonesianya kita kenal dengan nama tembaga. Tapi bahasa Latinnya itu cuprum, maka pakainya Cu lambangnya, bukan Te atau T. Kalium kemudian diberi lambang K sesuai dengan nama Latinnya ya. Contoh yang kedua, hidrogen, nama Latinnya hidrogenium. Lambang unsurnya H. Helium He, raksa hidrargyrum Hg. Karbon C. Cuprum Cu atau tembaga. Klorin Cl. Nitrogen N, natrium Na, nikel Ni, aluminium Al, argon Ar,
arsenik AS, emas AU, perak AG. Apakah contoh unsur hanya ini saja? Tidak ada. Tadi Bu Guru sampaikan ada sekitar 120 unsur. Tapi yang harus kalian kenali, karena nanti akan terus berhubungan dengan nama unsur-unsur ini, untuk pembelajaran kimia, maka harus kalian hafalkan beberapa unsur yang sering ketemu dengan kehidupan kita ya. Sering kita kenali gitu ya. Kemudian kita latihan ya sekarang untuk menuliskan unsur. Ini kalau H itu merupakan lambang unsur dari apa? H lambang unsur dari, coba tebak, hidrogen. K lambang unsur dari kalium. O lambang unsur dari oksigen. C lambang unsur dari karbon. Na lambang unsur dari natrium. Ca lambang unsur dari kalsium. S lambang unsur dari belerang. Kenapa Bu belerang S? Karena kalau kalian lihat, baca di internet misalkan ya, atau kita lihat lambang unsur itu di tabel-tabel, itu S dari bahasa latinnya adalah sulfur. Maka nama Indonesianya belerang, maka diambilnya S, bukan B ya. Nah, begitu saja untuk pembelajaran hari ini. Jadi hari ini kita belajar tentang lambang unsur. Bagaimana kalian mengetahui bahwa unsur-unsur itu memiliki lambang. Nah, ketika unsur itu bergabung membentuk suatu senyawa, nanti juga ada lambang senyawanya, ada rumus kimia senyawa. Nah, Bu Guru cukupkan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mudah-mudahan kalian tetap semangat belajar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.